Pada tahun 60-an saya melanjutkan sekolah di Surabaya. Kami jadi hampir tidak pernah ketemu. Sayang zaman itu belum ada internet. Komunikasi sempat terputus puluhan tahun. Namun untungnya pertemanan kami bisa berlanjut sampai sekarang. Pada tahun 70-an, perusahaan kayu beliau menanjak menjadi terbesar di Kaltim. Beliau menjadi tokoh terkenal di Kaltim, bahkan di Indonesia. Tidak akan pernah dibatasi oleh harta dunia, harta berlimpah atau hidup serba sederhana. Namun tetap persahabatan di masa kecil merupakan nilai kekuatan sejarah yang melebihi harga emas, intan, permata, berlian. Kebahagiaan di masa kecil, masa muda, di masa silam menjadikan hakikat kesejatian persahabatan melebihi kekeluargaan lewat hubungan batinnya yang mulia. Itulah persahabatan antara Haji Muhammad Yoshitomo dengan Sesen, sang jurnalis. Sama-sama berdarah Tionghoa, tapi jiwa raganya adalah Pancasila dan cinta Indonesia. Sejarah dua sahabat sejak masa kecil yang terus langgeng hingga akhir hayat dikandung badan. Selamat Hari Raya Imlek, Gong Xi Fa Cai 2024. Halo semuanya, saya Sesen, teman Pak Yos. Saya dan Pak Yos lahir pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1945. Tahun kemerdekaan negara kita, Indonesia. Pak Yos adalah seorang tokoh pengusaha yang sangat sukses. Sebagai teman masa kecilnya, saya ikut bangga tentunya. Semasa kecil, kami sama-sama bermukim di daerah yang kini dikenal sebagai Pasar Pagi Samarinda. Kami bermain bersama dan kerap berenang bersama di kolam renang paling besar di Samarinda, yaitu Sungai Mahakam. Untungnya dulu tidak pernah bertemu dengan buaya saat berenang di Sungai Mahakam. Kami juga sering menonton sepak bola bersama di lapangan sepak bola Kini Baru, yang mana sekarang sudah berubah menjadi masjid. Sejak kecil teman saya ini, Pak Yos, berkarakter tegas. Namun beliau selalu ceria dan mau berteman dengan semua orang walau dirinya dari keluarga berada. Saya ingat saat itu keluarga beliau sudah memiliki 2 kapal yang bertambat di dermaga belakang rumahnya, dan kami sering bermain di atas kapalnya, bahkan terjun ke sungai dari atap kapalnya, kemudian berenang-renang di Sungai Mahakam. Pak Yos ini olahragawan. Selain berenang, beliau juga gemar main bulu tangkis dan tenis. Sebelum Hotel Bumi Senior dibangun, di sana ada lapangan bulu tangkis dan lapangan tenis. Seingat saya, mantan sekretaris negara pada zaman Orde Baru, Pak Murdiono, pernah bermain di sana. Waktu berjalan, pada tahun 60-an saya melanjutkan sekolah di Surabaya. Kami jadi hampir tidak pernah ketemu. Sayang zaman itu belum ada internet. Komunikasi sempat terputus puluhan tahun. Namun untungnya pertemanan kami bisa berlanjut sampai sekarang. Pada tahun 70-an, perusahaan kayu beliau menanjak menjadi terbesar di Kaltim. Beliau menjadi tokoh terkenal di Kaltim, bahkan di Indonesia. Hebat sekali teman main saya ini.
Beliau menjadi pemimpin atau pembina banyak organisasi termasuk komunitas Tionghoa. Yang lebih hebat lagi, Pak Yos banyak membantu guru yang hilang pekerjaannya. Sesudah sekolah Tionghoa ditutup pada tahun 66, beliau sering bilang Yin Sui Si Yuan, artinya minum air ingat sumbernya. Maka dari itu, di setiap video-video yang dibuat beliau, terakhir pasti ditampilkan foto bersama beliau dengan guru-guru yang pernah mengajarnya di pabrik sumber emas Lojanan. Beliau kaya dengan pepatah Tiongkok kuno dan nyata dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau banyak memberikan bantuan sosial, salah satunya dalam membangun Masjid Zheng Ho. Zheng Ho adalah seorang Muslim dinasti Ming Tiongkok. Masjid Zheng Ho menjadi jembatan komunikasi antar etnis. Masjid Zheng Ho mempererat kaum Muslim dan kaum agama lainnya. Di Zheng Ho menggabungkan gaya arsitektur Indonesia dan Tiongkok, melambangkan kedua negara hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati dalam jangka waktu panjang. Saya juga ingat Pak Yus pernah mendapat Satya Lencana Legiun Veteran Indonesia. Luar biasa. Hal ini merupakan kebanggaan kami sebagai WNI keturunan etnis Tionghoa. Berita ini pernah saya masukkan di koran berbahasa Mandarin di Surabaya. Kami sering bernostalgia kenangan indah masa kecil saat bertemu. Karena jarak yang memisahkan, jadinya kami lebih sering bertemu WhatsApp. Untung zaman sekarang sudah ada internet. Waktu terus berjalan. Saya berharap pertemanan kami akan terus langgeng. Saya doakan agar Pak Yos diberikan kesehatan yang baik, umur panjang, dan penuh kebahagiaan. Kalau kesuksesan, beliau sudah sukses dari dulu. Umur boleh tua, tapi jiwa kami berdua akan tetap muda selamanya. Salam buat Pak Yos, teman saya yang membanggakan. Terima kasih.